Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Amelia Nadine Ananta. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Nah, kita kan tahu nih, sekarang kita sedang ada di era industri 4.0, di mana semua orang berlomba untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika kita ada di posisi ini, ingin dong menjadi satu pemenang di kompetisi itu untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Nah, ketika kita bisa membuat lamaran pekerjaan yang oke, dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar, bahasa yang sesuai kaidah, itu sudah menentukan kalau kita pun punya kompetensi yang oke juga, gitu. Itu artinya kita penting belajar tentang surat lamaran pekerjaan ini. Seperti apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Kalian pernah belum sih membaca surat lamaran pekerjaan? Kayak apa isinya? Terus bagaimana bahasanya? Nah, kita langsung bahas kali ini ya, oke? Ini definisinya ya, surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Nah, ini dibuat oleh individu. Kita bikin surat lamaran pekerjaan kan kita individu nih. Ditujukan kepada satu lembaga, misalnya ke perusahaan mana, atau misalnya kamu mau jadi guru. Saya membuat lamaran pekerjaan dituju ke madrasah misalnya. Nah, itu adalah instansi. Nah, ini membuat surat lamaran pekerjaan tergolong sebagai surat semi-resmi. Karena kalau surat resmi itu di atasnya harus ada kop surat, harus ada nomor surat, ada logonya gitu ya. Sedangkan surat pekerjaan itu nggak punya kop, nggak punya logo karena kita yang membuatnya. Tapi surat lamaran pekerjaan mempunyai ciri seperti surat resmi, yaitu menggunakan bahasa yang formal gitu. Nah, dulu surat lamaran pekerjaan itu wajib tulis tangan, di kertas folio, ditulis yang rapi, tidak boleh ada coretan, jadi nulis harus hati-hati gitu ya. Karena nanti dengan berdasarkan itu, si HRD dari suatu perusahaan itu bisa lihat, oh, karakternya kayak apa sih? Orang ini gerusa-gerusu enggak ya? Orang ini rapi dan teliti tidak ya? Gitu. Tapi sekarang, ketika kamu membuat surat lamaran pekerjaan, itu sudah boleh diketik. Asalkan dua-duanya ini harus memenuhi sistematika surat lamaran pekerjaan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sistematika itu gimana sih? Sistematika ini maksudnya komponennya. Ada apa aja sih di surat lamaran pekerjaan itu? Gitu ya. Kemudian di situ boleh dibolak-balik nggak sih? Jawabannya tidak boleh. Jadi sistematika itu harus sistematik, urut dari atas sampai bawah, dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Langsung ya ke contoh surat lamaran pekerjaan. Di sini saya mau bahas surat lamaran pekerjaan ini, tapi kita akan fokuskan pada sistematikanya dulu, oke? Mulai dari pojok atas sebelah kanan tuh ada Sleman 12 Juni 2017. Ini adalah titik mangsa ya, tempat dan tanggal dibuatnya surat. Kemudian bagian yang kedua adalah perihal dan lampiran. Perihal ini biasa ditulis cuman hal gitu ya. Perihalnya adalah lamaran pekerjaan, tidak diakhiri tanda titik. Kemudian lampiran misalnya ada 6 lembar. Di situ ditulis 6 lembar. Selanjutnya alamat surat. Jadi surat itu ditujukan kepada siapa dan beralamatkan di mana. Bisa dilihat di situ, yang terhormat PT Rocket Management, Jalan Laksda Adi Sucipto, kilometer 12 Bantul, Yogyakarta. Kemudian selanjutnya masuk ke dengan hormat koma. Ini adalah salam pembuka. Boleh nggak sih pakai assalamualaikum? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan hormat. Jadi dengan hormat ini tetap disertakan, oke? Kemudian
Ini pembuka surat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Harian Suara Rakyat pada tanggal 10 Juni 2017, ini adalah pembuka surat. Isinya apa? Nah, Sisiwi Pertiwi dengan saya berminat mengisi lowongan pekerjaan tersebut sebagai staf administrasi. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan ini. Ini adalah isi surat. Isinya apa? Isinya mengajukan diri untuk melamar sebagai staf administrasi. Biasa yang dilampirkan di sini itu apa aja sih? Nah, itu tergantung perusahaannya minta apa. Tapi biasanya 6 yang tercantum di situ masuk. Tapi tergantung yang misalnya perusahaannya membutuhkan supir atau driver. Mungkin dia akan meminta fotokopi KTP atau fotokopi SIM gitu. Jadi disesuaikan dengan lowongan pekerjaannya. Kemudian bisa dilihat ini adalah penutup yang bacaannya demikian. Surat lamaran ini saya sampaikan atas perhatian serta kesempatan Bapak Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih. Itu adalah penutup surat. Nah, hati-hati, kenapa bukan atas perhatiannya? Itu salah. Jadi yang benar tuh atas perhatian Bapak Ibu harus disebutkan. Gini deh. Ketika di sini atas perhatiannya itu adalah orang ketiga. Gimana sih ya kan? Karena aku orang pertama, kamu itu orang kedua, dia itu orang ketiga. Nah, di surat lamaran pekerjaan ini hanya ada antara aku dan kamu, jadi jangan ada dia. Atas perhatian Bapak Ibu itu demi kesantunan juga saya mengucapkan terima kasih. Kemudian salam penutupnya mana? Ini dia salam penutupnya. Hormat saya, terus bagian terakhir adalah tanda tangan. Seharusnya di situ ada tanda tangannya dan nama pelamar pekerjaannya gitu. Oke? Boleh silakan dicatat di buku catatan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah titik mangsa, 2 perihal dan lampiran, ketiga adalah alamat surat, keempat salam pembuka, kelima pembuka, keenam isi, ketujuh penutup, ke-8 salam penutup, terakhir tanda tangan dan nama pelamar. Dan yang terakhir kita juga perlu memahami tentang bagaimana sih ciri-ciri bahasa dari surat lamaran pekerjaan. Di sini saya sudah rangkumkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bahasanya harus baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang formal. Kamu tidak mungkin kan menulis di surat pekerjaan itu pakai kata gini, Bapak, saya mau kerja sama Bapak. Nah, itu kan tidak formal. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan PUB. PUB itu apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan, tapi sekarang udah diganti menjadi PUB. Dengan PUB ini kamu bisa tahu, oh ini harus dengan kapital, oh ini tidak boleh disingkat, kalau disingkat bagaimana gitu ya. Nah, itu PUB. Kemudian yang kedua, bahasanya harus santun. Bahasa yang santun itu gimana sih? Bahasa yang contohnya gini, kita pakai kata saya, gak boleh pakai kata aku. Gini misalnya dengan surat lamaran ini, aku ingin melamar, itu kan tidak santun ya gitu. Apa sih bedanya sopan dan santun? Kalau sopan itu tingkah laku, kalau santun itu tutur kata atau bahasa. Oke, bisa dibedain ya. Kemudian harus menggunakan kata sapaan Bapak, Ibu gitu. Bedakan misalnya kamu ngomong sama temenmu, terus misalnya nih dia bilang minta jajan dong, dengan boleh nggak minta jajan. Nah, itu kan beda. Harus menggunakan kata sapaan untuk menunjukkan kesantunan. Dan yang ketiga adalah sangkil dan mangkus. Sangkil dan mangkus itu adalah efektif dan efisien. Tidak boleh bertele-tele, singkat,
padat tapi harus jelas gitu ya, seperti yang dicontoh tadi. Terakhir, sistematikanya harus lengkap. Gak boleh nih gak ada lampirannya, gak boleh nih data diri kamu tidak lengkap, itu tidak boleh. Jadi semua sistematikanya harus ada gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya, Melia Nadine Ananta. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bye-bye.